Halo semua dan selamat datang kembali. Hari ini kita akan menyelami sebuah topik yang lagi panas-panasnya, peran kecerdasan buatan atau AI di dunia keamanan cyber. Ini bukan lagi fiksi ilmiah, ini adalah medan perang baru dan AI ada di kedua sisi. Jadi, mari kita langsung ke pertanyaan utamanya. AI ini sebenarnya apa sih perannya? Apakah dia senjata paling dahsyat di tangan para penyerang? Atau justru perisai paling kokoh yang kita punya untuk bertahan? Pertanyaan inilah yang akan jadi pemandu kita sepanjang pembahasan kali ini. Oke, mari kita bedah gambar ini, karena ini inti dari semuanya. AI itu persis seperti pedang bermata dua. Di satu sisi, yang merah ini, kita lihat gimana AI jadi senjata. Para penjahat cyber bisa pakai AI untuk bikin email phishing yang super meyakinkan, atau bahkan secara otomatis menciptakan malware jenis baru yang belum pernah ada sebelumnya. Tapi di sisi lain, yang biru, AI adalah perisai kita. Tim keamanan bisa memanfaatkannya untuk menyisir jutaan data, memprediksi di mana serangan berikutnya bakal muncul, dan merespon ancaman dalam hitungan detik, bukan jam. Ini dia peta perjalanan kita. Kita akan mulai dengan konsep pedang bermata dua, lalu kita lihat fondasi keamanan cyber yang klasik, yaitu triad CIA. Setelah itu kita akan bahas gimana AI mengacak-acak aturan lama, cara kita melawannya, kerangka kerja baru dari NIST, dan yang paling penting, di mana posisi manusia di tengah semua ini. Oke, bagian pertama, pedang bermata dua AI. Anggap saja ini sebagai sebuah perlombaan senjata teknologi model baru di dunia maya, di mana satu inovasi yang sama bisa dipakai untuk menyerang dan juga untuk bertahan. Sekarang, sebelum kita benar-benar paham gimana AI mengubah permainan, kita harus paham dulu aturan main yang sudah ada selama puluhan tahun. Inilah dia, Triad CIA, fondasi dari seluruh keamanan informasi. Nah, lihat tiga pilar ini. Bayangkan saja ini seperti fondasi dari sebuah benteng digital. Kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan. Tiga-tiganya ini harus berdiri kokoh bersamaan. Kalau satu pilar saja goyah, misalnya integritas datanya diragukan, maka seluruh benteng keamanan kita bisa runtuh seketika. Yuk kita bedah satu persatu. Pilar pertama adalah confidentiality atau kerahasiaan. Intinya simpel, menjaga rahasia. Coba bayangkan ini seperti amplop tertutup yang isinya nomor rekening bank Anda. Hanya Anda dan pihak bank yang boleh membukanya. Kerahasiaan memastikan data-data sensitif gak jatuh ke tangan yang salah. Selanjutnya, integrity atau integritas. Ini semua tentang kepercayaan. Kalau Anda menerima transfer uang sebesar 1 juta rupiah, Anda harus bisa percaya 100% bahwa angkanya benar-benar 1 juta, bukan 100.000 yang sudah diotak-atik di tengah jalan. Integritas memastikan data itu asli dan belum dimanipulasi. Dan pilar terakhir adalah availability atau ketersediaan. Data yang super aman dan akurat jadi percuma kalau pas kita butuh, kita nggak bisa akses. Bayangin aplikasi mobile banking Anda error pas lagi butuh bayar sesuatu yang mendesak. Nah, itulah kenapa ketersediaan ini krusial banget. Sistem harus selalu siap pakai. Oke, aturan mainnya sudah jelas kan? Sekarang, mari kita lihat bagaimana AI datang dan memporak-porandakan semua itu. Ini adalah awal dari konflik dalam cerita kita. Coba lihat perbedaannya. Dulu, untuk menjaga kerahasiaan, kita mengunci data di dalam berangkas digital dengan enkripsi yang super rumit. Sekarang, penyerang punya cara baru yang lebih cerdas. Dengan serangan seperti model extraction, mereka nggak perlu susah-susah bobol berangkasnya. Mereka cukup menginterogasi si AI yang menjaga berangkas itu, kasih pertanyaan-pertanyaan pancingan, sampai si AI secara nggak sadar membocorkan potongan-potongan rahasia di dalamnya. Slide ini nunjukin evolusi ancaman integritas dengan sangat jelas. Dulu, penyerang mencegat surat di tengah jalan dan mengubah isinya. Sekarang, jauh lebih canggih. Dengan data poisoning, mereka meracuni data yang dipakai untuk melatih AI. Misalnya, mereka sengaja ngasih label anjing ke ribuan gambar kucing. Hasilnya, AI-nya jadi bingung dan nggak bisa diandalkan lagi. Atau dengan prompt injection, mereka menyisipkan perintah tersembunyi untuk membajak logika AI dari dalam. Ancaman terhadap ketersediaan juga berevolusi. Serangan di DDoS klasik tujuannya cuma satu, bikin server mati total karena kebanjiran traffic. Nah, ancaman AI modern yang disebut model evasion ini lebih licik. Penyerang nggak bikin sistemnya mati, tapi mereka bikin sistem keamanan AI-nya jadi buta, nggak bisa melihat serangan yang masuk. Jadinya, sistem pertahanan seolah tidak tersedia pas lagi dibutuhkan. Tentu saja para pembela tidak tinggal diam. Sekarang kita beralih ke serangan balasan, di mana AI juga kita pakai sebagai perisai untuk melawan ancaman-ancaman canggih ini.
Salah satu senjata andalan di kubu pertahanan adalah UB, atau User and Entity Behavior Analytics. Anggap saja ini seperti seorang detektif super cerdas yang patroli di dalam jaringan Anda 24/7. Kerjanya adalah terus-menerus belajar apa itu perilaku normal, sehingga begitu ada sesuatu yang aneh atau mencurigakan, dia langsung tahu. Jadi gimana cara kerjanya? Pertama, WBA membangun profil perilaku normal untuk semua orang dan semua perangkat. Lalu, dia terus-menerus mengumpulkan data dan membandingkannya dengan profil itu. Kalau ada aktivitas yang menyimpang, contohnya seorang karyawan tiba-tiba login jam 3 pagi dari negara lain, sistem akan langsung menandainya sebagai anomali, memberinya skor resiko, dan membantu tim keamanan untuk fokus pada ancaman yang paling gawat. Punya alat canggih seperti UEBA itu penting, tapi kita juga butuh strategi yang lebih besar. Kita perlu sebuah kerangka kerja tata kelola yang formal untuk mengelola semua risiko AI ini secara sistematis. Nah, disinilah kerangka kerja manajemen risiko AI dari NIST berperan. Ini bukan sekedar daftar periksa yang dilakukan sekali terus selesai, tapi ini sebuah siklus yang hidup dan berkelanjutan. Govern untuk membangun kebijakan, map untuk memetakan ancaman, measure untuk menguji sistemnya, dan manage untuk merespons jika terjadi insiden. Siklus ini terus berputar untuk beradaptasi dengan risiko yang juga terus berkembang. Lalu bagaimana ini diterapkan di lapangan? Kerangka kerja strategis ini diimplementasikan secara teknis melalui sesuatu yang disebut ML-SecOps. Gampangnya, ini berarti menerapkan kontrol keamanan di setiap tahap siklus hidup model AI, mulai dari data dikumpulkan, dilatih, modelnya disimpan, sampai diterapkan untuk memastikan semuanya aman dari hulu ke hilir. Oke, kita sudah banyak bicara tentang teknologi canggih. Tapi pada akhirnya, perlombaan senjata cyber ini masih sangat bergantung pada satu faktor yang paling tidak bisa diprediksi, manusia. Dan angka ini jujur cukup mengejutkan. Seperti yang dibahas di konferensi CyberSec Indonesia, 68% dari semua kebocoran data itu berasal dari kesalahan manusia. Ini adalah pengingat yang kuat bahwa firewall terkuat di dunia pun tidak ada artinya jika ada seseorang yang secara tidak sengaja membukakan pintu untuk penyerang. Jadi, poin krusialnya adalah ini. Kutipan ini menyoroti bahwa risiko seringkali tidak tersebar merata. Sebagian kecil pengguna seringkali menjadi target atau bahkan sumber dari mayoritas insiden. Ini menunjukkan betapa pentingnya kesadaran dan perlindungan yang ditargetkan dengan tepat. Ini membawa kita ke pertanyaan terakhir yang ingin saya tinggalkan untuk Anda renungkan. Ketika mesin bertarung melawan mesin di dunia maya, apa sebenarnya peran kita sebagai manusia? Apakah kita menjadi komandan, ahli strategi, atau jangan-jangan kita hanya menjadi penjaga moral dari teknologi yang kita ciptakan ini? Jawabannya akan menentukan masa depan keamanan siber kita semua.